Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning. Good morning, what is it? Selamat berjuang ya sih untuk para youtuber pemula. Mungkin cita-cita teman-teman atau kemauan teman-teman yang tertunda ini akan menjadi bahan untuk teman-teman ke depannya. Artinya apa Kak Elza? Nah, seperti Kak Elza aja gagal sudah 3 kali. Bayangin. Nah, kemarin sempat pasrah sih. Aduh gimana sih, apa sih maunya YouTube sampai gitu. Karena memang diakuin untuk pengajuan pertama dan kedua dan ketiga itu masa bodoh sekali tidak melihat apa kriterianya. Padahal jika sudah 4000 jam tayang dan 1000 subscriber mempunyai banyak aturan sekali apa yang boleh dimonetisasi dan apa yang tidak bisa dimonetisasi oleh pihak YouTube. Nah, karena banyak sekali yang komentar di video Kak Elza karena belum ada yang monet atau gagal karena alasan konten berulang atau sound, ya itulah salah satu artinya untuk kalaupun ada alasan lain itu hanya sekecil-kecilnya aja, misal thumbnailnya terlampau banyak, kata-katanya atau dan lain sebagainya. Dan kalau masalah itu kan bisa kita tahu masalahnya apa. Nah, sekarang kebanyakan yang tidak tahu konten berulang. Apa sih yang mana? Kita bingung video mana yang kira-kira konten berulang. Padahal video yang kita buat itu video asli. Nah, kita lupa nih apa yang kita lihat. Oh, ternyata soundnya. Nah, langsung aja deh ke Elza, ke video yang kemarin banyak banget yang komentar, yang view. Alhamdulillah, terima kasih. Dari video yang Elza buat sangat berguna, mudah-mudahan bagi teman-teman ataupun bagi yang belum mengajukan monetisasi bisa menjadi pengalaman teman-teman agar pada saat pengajuan tidak terjadi gagal, mudah-mudahan ya. Oke, ini langsung aja karena banyak banget yang komen udah 2 hari yang lalu. Maaf, Kak Elza mungkin buat video dalam satu video ini buat 2 channel untuk dicek biar teman-teman nggak pada lama nunggu. Karena waktu Kak Elza itu nggak terlampau banyak untuk buat konten. Paling makanya Kak Elza maksimalkan terus. Kalaupun pulang malam sampai malam, tengah malam sampai tidur mungkin jam 2 pagi atau 1 pagi gitulah ya. Mudah-mudahan teman-teman pada berguna lah apa yang Kak Elza buat ya. Langsung aja deh, kayaknya kita ke komentar video dari MR King Gaming. Oke, MR King Gaming 2 hari yang lalu. Kak, coba cek punya aku udah 2 kali gagal konten berulang terus. Padahal udah nggak ada yang copyright dan coba kasih solusinya supaya monetisasi. Siap? Kita jawab ya, siap, boleh, cuma nanti ya Kak, mudah-mudahan bisa monet nantinya. Oke, mungkin langsung aja kita cek ya. Dan satu lagi video channel satu lagi yang kita akan bahas yaitu di VVSLH Project. Gue udah 2 kali ditolak karena konten berulang, padahal musik ori. Coba tolong diliatin Mbak, mana yang harus saya ubah. Oke, satu-satu dulu ya. Mungkin kita lebih yang pertama dulu di MR King Gaming. Oke, langsung aja cek kita. Sebelumnya di subscribe. Langsung aja ini di MR King Gaming. Susah sekali cari channelnya, Gan. Alangkah baiknya buat kata kunci yang bisa kira-kira mudah dicari. Karena MR King Gaming tuh banyak banget, ada 10 channel. Jadi aku bingung. Makanya aku ke Elza langsung lihat ke komentar, langsung cari aja langsung komentar, ketemu. Terus subscribernya di 4.807.000 ya, 8.870. Kok video cuma 1, Ruby? Aduh ya Allah, rugi banget kok dihapus. Ini pasti nggak ada lagi channelnya ini videonya. Pasti itu ngulang lagi ya. Maaf ya kalau misal lama responnya, karena memang kita waktu memang agak sedikit. Jadi memang ini sudah disempatin untuk membahas 2 channel. Ini cuma 1 video loh, aku bingung untuk menilainya apa.
Mungkin solusinya gini aja, kalau si Mas kemarin kontennya berulang atau ada apa namanya kena copyright atau lain sebagainya, jangan dihapus. Solusinya edit aja semua, diganti sound. Nah, jadi seolah-olah itu video audio gitu. Jadi nggak rugi dong kita selama ini buat video, sering apa namanya buat konten, itu butuh waktu. Harusnya kita harus jauh lebih bijak untuk menghargai karya kita sendiri, walaupun orang belum tentu mau menghargai. Itu is okay, nggak masalah. Justru kita ini semakin banyak dituntut untuk banyak aturan, kita harus semakin cerdik atau semakin pola pikir kita harus semakin maju. Ini gimana kalau jika YouTube itu membuat aturan baru, tidak boleh copyright atau sebagainya, kita buat seolah-olah gimana sih ini bisa monet, kita buat aja blur semua, buat aja seolah video audio blur kan gitu. Jadi nggak mengganggu atau nggak apa namanya nggak menyenggol aturan yang sudah dibuat YouTube. Aduh, rugi banget sih, padahal udah 4.800 loh. Nggak semudah itu untuk mengejar subscriber sebanyak itu. Mungkin si Masnya jangan pantang menyerah, karena bisa kita lihat sih dari semua video yang dia buat udah banyak dihapus katanya ya, dari komentar tadi. Si Masnya itu mudah menyerah, Mas. Lah saya aja 3 kali gagal kok si Masnya menyerah lama kali gitu. Harusnya, karena gini, kita harus bertanya juga, kenapa orang bisa kok kita nggak bisa? Cuman mungkin belum saatnya aja. Jadi kita harus semangat terus. Boleh jadi kayak Elsa sampai ini loh, sampai apa namanya nyerah. Aduh, 3 kali, sampai teman-teman kok ini kayak gitulah ya, nggak bisa. Pada nyerah semua. Kita minta solusi padahal kan. Ya, tapi kita nggak boleh berdiri di situ aja, nggak boleh apa namanya stuck di situ aja. Kita harus berjalan terus, walaupun memang nggak sesuai ekspektasi yang kita minta. Kita dengan cepat yang kejar jam tayang sebagai, memang banyak tuntutan untuk kedepannya. Kalau kita sudah monet, kita harus kejar $10, kita harus minimal pencairan 1.300.000 atau 1.400.000, paling tidak $100. Ya mau gimana lagi, itulah hidup, harus ada tantangan, Mas. Jadi Mas harus lebih semangat lagi ya. Kalau mau buat original ya udah buat aja original, nggak masalah. Cuman jangan sampai nanti suatu saat nanti kalau Mas udah mau monetisasi, jangan nyerah kayak gini. Karena banyak kok orang yang jauh lebih gagal, kita kadang 4 kali sebagai it's okay, nggak fun-fun aja sih, nggak jadi masalah. Lebih kayak gitu aja sih sebenarnya. Kalau si Masnya mau tahu cara ngeditnya, udah ada kok di video sebelumnya, jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak tahu. Kalau misal audionya kena, kira-kira kalau kita ragu nih, kita cek aja di sound audionya, kira-kira ada nggak sih sound ini, gitu aja, nggak usah pusing-pusing. Kenapa harus pusing-pusing? Hidup itu harus happy, fun. Di balik kewajiban kita nggak harus stres begini, nggak usah, santai aja. Kita lebih tanya ke yang lebih berpengalaman. Itu aja. Yaudah, mungkin dari kesimpulan ke Elza sampaikan ini, si YouTuber pemula yang lainnya untuk jadikan kita pengalaman supaya jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Mungkin ke Elza juga kayak gitu. Dulu itu kalau nggak salah udah 31.000, karena belum ngerti ya, belum paham, ke Elza hapus. Rugi karena sudah ke Elza hapus, insting atau apa namanya tiba-tiba oh gini kita baru tahu, nyesal, apalagi udah hapus semuanya. Tetap semangat ya untuk channel MR King Gaming. Saya yakin kamu bisa, kita bisa kok, kamu nggak bisa? Sama-sama makan nasi kan? Subscribe. Nah, lanjut aja next video yang kedua, video YouTube channel yang kedua di VVSLH Project. Langsung aja kita cek ya, biar nggak pada riweuh. FVSLH Project. Oke, white tag
Indonesia, benar nggak sih? Benar-benar. Oke, langsung aja. FFSLH Project VV ya sih, VVSLH Project, subscribernya di 4130, lumayan banyak ya. Untuk videonya totalnya di 65 video. Banyak video yang viral. Oke, ada yang 28.000 view-nya, ada yang 144.000, 137.000. Ini banyak sekali loh. Hebat nih. Orinya gimana ya? Si kalau dari pihak channelnya bilang ini suara soundnya ori. Orinya dari mana? Dari YouTube atau dari siapa? Oke, kita dari bawah. Nah, kita membiasakan cek dulu yang view-nya paling banyak. View-nya yang paling banyak di 144.000. Kita cek dulu ya. Nah, coba pastiin dengerin dulu yang apa soundtrack yang tadi apa tuh, yang pas pembukaan itu soundnya berasal dari mana. Kalau misal si Agan yang buat, it's okay, berarti punya Agan yang buat, maksudnya original dari yang kita buat. Tapi kalau misal sound itu dari orang lain atau musik atau sebagainya, lebih baik ganti aja lah. Karena kita ini kan pemula, jangan banyak sekali apa namanya aturan yang kita langgar. Karena memang pemula itu harus banyak aturan, harus kita ikutin semuanya. Paling tidak sound itu dari YouTube, nggak boleh dari yang lain, walaupun itu copyright, sangat tidak boleh. Oke, lanjut. Nah, ini aku nggak tahu ini apabila ini buatan asli, maksudnya Ome TV rekaman dia asli atau sebagainya, ngambil orang lain. Ini original, tapi kalau misal ngambil konten orang lain sama dengan video seperti ini, lebih baik blur aja lah, ganti dengan sound yang asli. Tapi kalau misal ini asli yang dia buat, rekam sendiri atau gimana, ganti aja soundnya yang kira-kira bukan dari YouTube, diganti dari YouTube gitu. Yang tahu asli atau enggaknya kan si yang punya channel nih. Lanjut kedua. Nah, pertanyaan saya pada saat si VVSLH Project ini membuat apa namanya, jika itu dia buat sendiri, itu
itu hasil dari video ini kan pasti dari konten berulang nih yang dia tayangin, bukan dari dia. Nah, alangkah baiknya pada saat kita edit dulu video yang seperti ini, karena di ini kan bukan konten dia asli, bukan dia rekam. Nah, untuk saat ini ya, yang ditayangin ini bukan konten asli, bukannya ini harusnya diganti atau di bagian sound itu dia ubah, atau tone-nya agak naik atau dia agak turun, dan ditimpain, maksudnya dikasih lagi musik yang asli dari YouTube, jadi nggak ke-detect. Bisa jadi ini, kalaupun ini kita pembahasan dari konteks ini ya, video asli dia. Ini fix, misal ini contoh yang saya kasih. Ini contoh yang video yang dia buat. Terus Omi yang punya dia. Terus yang dia presentasikan ini apa namanya? Ada video ini ya. Bagian 10 ini, berarti otomatis bukan video dia nih yang dia presentasikan. Nah, ubah dulu video itu, atau soundnya diubah, atau tone-nya, atau tingginya, atau sehingga nggak sama apa yang punya orang, nggak sama yang kita ambil videonya, jadi nggak ke-detect suaranya. Dan juga jika sudah diedit atau tone-nya lebih tambah 1 atau minus 1, tambah lagi sound asli dari YouTube, jadi ketimpa, jadi nggak ke-detect gitu. Itu solusinya kalau misal ini video asli ya. Cuman kalau misal ini sudah benar-benar video bukan punya dia, Ome TV-nya, ya otomatis itu konten berulang. Jadi solusinya itu tadi, solusinya diedit, di blur aja, jangan dihapus, rugi. Ini jam tayang sudah kita buat loh. Kita harus menghargai karya kita sendiri. Jadi harus edit, blur semua full, lalu ganti audio aja kayak gitu. Mau contohnya bisa lihat di video sebelumnya yang Kak Elza buat ya. Beberapa reaction yaitu dari channel Blitz YouTube, oke. Dan ini bukan dari channel resminya saya, soalnya setahu gue video dia udah dihapus aja, oke. Nah, untuk ini yang video ini sudah benar ya. Seperti ini yang Kak Elza jelasin kepada teman-teman yang sebelumnya pernah Kak Elza bahas kepada teman-teman. Reaction maksudnya itu dia ada video dia, ada suara dia menjelaskan di bawah belakang layar. Jadi teman-teman nggak kena konten berulang. Nah, lebih baik lagi matikan soundnya itu, lebih baik kita penjelasan lebih baik, atau kadang-kadang adalah yang dihidupin suaranya atau sebagainya. Karena itu nggak ke-detect, itu asli punya kita loh, karya kita, karena kita lebih menjelaskan maksudnya laras ya, lebih seperti itu. YouTube lebih menghargai yang seperti itu. Nah, kalau jika kita menjelaskan tadi, nah tambahin aja lah soundnya biar nggak ke-detect tadi, yang apa namanya yang Kak Elza jelasin tadi. Jangan blur banget video ini, asli yang punya orang kita comot walaupun ada ini. Pokoknya matikan sound lah, karena takut sekali kita ke-detect. Karena kenapa? Kak Elza tuh selalu menyarankan untuk tidak ada resiko, walaupun ada minim jangan. Pokoknya jangan sampai ada resiko, harus tidak ada resiko, karena itu kita konten pemula. Karena untuk pengajuan aja kita butuh 1 bulan loh. Jadi kita harus semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, tidak ada resiko yang pada saat kita pengajuan. Jadi gitu, untuk solusinya gitu. Lebih edit lagi videonya untuk tambahkan sound. Nggak masalah lah kalau untuk kita sudah mau monet kan, kita mau pengajuan. Nanti kalau sudah monet kan enak, kita lebih bisa berkarya lagi. Jadi ilmu yang sudah kita kasih, yang sudah Kak Elza kasih diaplikasikan sehingga teman-teman nggak kena itu tadi. Kalau masalah yang terjadi untuk konten seperti kita yang sudah monet itu lebih ke dolar kuning, penghasilannya itu nggak sebanyak yang dolar hijau. Jadi seperti itu ya kurang lebih yang Kak Elza sampaikan. Nah itu banyak lebih gitu ya. Ini konten asli, yang judul Ome TV Baperin Cewek Israel.
Berarti video yang tadi video kategori asli. Nih, untuk konten yang Sabahagia Young Dragon. Ini pertanyaan saya, ini lagu, ini apa namanya, suara asli yang dia punya dia. Ini asli punya dia atau bukan soundnya? Kalau misal dia bukan, misal kayak gini sih, gimana yang jelasinnya ya? Kalau bisa jangan dulu lah yang ada sound-sound seperti ini, karena takutnya nanti ke apa namanya pihak lagu asli yang ke, jika ini kita pembahasan konten yang ini punya orang ya, lagu orang, terus kita apa namanya kita nyanyikan gak ada izinnya juga, nanti takutnya penghasilan kita punya dari yang ini diambil dengan yang pihak project yang lain, karena itu asli punya dia, hak ciptanya punya dia. Nah, ke Elza sih lebih, kalau bisa sih ini bagus kok Ome TV-nya, lebih baik kembangkan yang seperti itu. Kalau mau musik pun yang diragukan seperti tadi, kalau itu punya konten lagu orang lain, kita nyanyiin, kita nggak ada izin, itu ntar diambil loh hasil dari yang channel ini, diambil dengan hak ciptanya tadi, kan rugi, buang-buang waktu kita, karena kan tujuan kita buat channel ini untuk apa? Cari uang, ya nggak? Munafik sekali kalau nggak cari uang. Itu semuanya bonus kalau uang itu. Untuk video itu cuman hobi kita untuk menyalurkan, menyampaikan, sharing, itu hobi. Cuman untuk dapat cuan di balik YouTube ini, itu adalah bonus yang ada. Nah, wajar nanti tadi apa ya, komenan tadi ya, kena karena konten berulang padahal musik ori. Nah itu tadi, ini musiknya ori, dia yang buat, itu banyak pertanyaan sekali yang dimaksud musiknya ori itu yang gimana, apa dia ini asli musik dia aransemen atau gimana. Kayak gini, kalau misal di musik YouTube itu ada yang apa namanya dia buat sendiri dengan keyboard, tuh natural punya dia, itu nggak kena. Nah itu yang harus kita pelajari. Nah karena kalau musik ini memang sangat rawan untuk dilihat sama pihak YouTube. Karena apa? Karena banyak sekali view. Semakin banyak view semakin bagus memang. Cuman untuk orang yang bahas konten ini lagi, jika view tidak terlampau banyak, rawan juga gitu. Nah mungkin itu aja sih pembahasan yang kayak saya bisa sampaikan. Kalau misal ada pertanyaan lagi yang dari teman-teman dari si channel VVSLH Project ini, boleh nanya aja, karena overall seperti itulah kontennya kira-kira. Mungkin teman-teman apa namanya pada saat itu dicek dulu satu-satu, cek videonya, harus dilihat satu-satu, terus tambahin lagi video yang original dan sound asli YouTube, gitu aja. Kalau misal si channel ini mengikuti apa yang Kak Elza sampaikan, mudah-mudahan kok kalau misal rezekinya di sini bakal ACC monet juga. Itu kan balik-balik ke usaha, ke rezeki juga. Mudah-mudahan teman bisa, Kak Elza aja bisa kok, kalian nggak bisa. Oke, mungkin situ aja kurang lebih. Kalau jika ada kesalahan saya mohon maaf ya. Padahal saya mohon pun langsung aja. Yang belum subscribe langsung subscribe.